Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Prabowo. Saya mahasiswa Universitas Cyber Asia. Saya mahasiswa dari manajemen. Kali ini saya akan mengulas lebih dalam tentang hal yang cukup panas nih akhir-akhir ini, yakni intelijen bisnis di era globalisasi. Kalian sempat penasaran gak sih? Ada perusahaan yang bisa melesat maju, sementara ada juga perusahaan yang justru tertinggal di era globalisasi yang sangat cepat. Kuncinya seringkali ada pada kemampuan dari perusahaan itu untuk mengintip masa depan. Nah, ilmu untuk mengintip itu kita sebut saja dengan business intelligence atau BI. Jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan mengulas nih, membedah kenapa BI itu penting, apa saja tantangan dan peluangnya, kemudian sampai ke sisi etika dan regulasinya. Di akhir saya juga punya pandangan pribadi tentang cara menjadi kompetitor yang cerdas dan beretika. Mari kita mulai. Mari kita mulai dengan pertanyaan dasarnya, why BI matters. Kita semua merasakan kan, teknologi itu berubah cepet banget. Karena teknologi, persaingan bisnis itu menjadi sangat kompleks dan sulit ditebak. Nah, dalam materi kita ada pemikiran menarik dari Sharp yang mengatakan bahwa perusahaan yang paling cepat sadar akan adanya perubahan itu punya kesempatan yang lebih besar untuk mengubah perubahan itu menjadi sebuah keuntungan. Disinilah peran intelijen kompetitif atau competitive intelligence ya, bahasa kerennya itu bersinar. Ini adalah proses untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu agar para manajer perusahaan itu bisa mengambil keputusan terbaik. Faktanya di era global ini punya sistem intelijensi yang bagus itu bukan lagi pilihan, tapi syarat utama bagi perusahaan tersebut untuk mampu bertahan. Gillard dalam sebuah penelitiannya itu mengungkapkan bahwa ada fakta mengejutkan, hampir dua per tiga perusahaan besar itu pernah kaget karena kemunculan kompetitor atau tren baru, dan 97% dari mereka itu merasa bahwa sistem peringatan dini perusahaan mereka itu lemah. Nah, ini bukti nyata bahwa betapa krusialnya intelijen bisnis. Lalu bagaimana BI itu bermain di era digital? Ada dua sisi mata uang, yaitu peluang dan tantangan. Peluangnya tuh lebih besar loh. Pertama, kita lihat muncul banyak sekali bisnis online baru atau e-bisnis. Nah, perilaku belanja kita sendiri itu sudah berubah jauh loh semenjak pandemi tahun 2020. Semuanya sekarang serba online. Kita pernah melihat fakta bahwa misalnya Tanah Abang itu sepi karena memang belanja online itu lebih praktis. Kemudian jangkauan pemasaran itu tanpa batas, bahkan orang di Papua bisa pesan baju dari toko di Jakarta loh. Dan ini kan bisa menekan biaya operasional. Tapi di sisi lain tantangannya itu juga tidak main-main. Pertama, kecepatan. Konsumen sekarang itu maunya serba cepat dan instan loh. Kalau kita lambat ya kita ditinggal. Kemudian SDM, punya teknologi canggih itu percuma kalau orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak bisa beradaptasi dan menggunakan teknologi itu secara optimal. Yang ketiga, selera masyarakat tentunya. Ini kan gampang sekali loh berubah.
Misalnya hari Senin mau jilbab warna pink, besoknya Selasa mau jilbab warna biru. Nah, itu perubahan yang sangat-sangat cepat sekali berubah. Dan terakhir tentu saja persaingan ini semakin tinggi karena kompetitor dari mana saja, bahkan dari negara-negara di luar Indonesia itu bisa masuk secara cepat ke pasar kita. TikTok itu wah, barang-barang dari Cina itu cepat loh masuk ke Indonesia. Nah, ini bagian yang sangat penting nih yang sering kita lewatkan, etika dan regulasi. Mengelola data besar berarti kita punya tanggung jawab yang besar. Bayangkan skenario ini seperti yang digambarkan dalam materi kita. Seorang manajer BI itu demi menghemat uang dia sengaja memakai set data skor kredit yang murah tapi punya kemungkinan salah sampai 20%. Mungkin niatnya efisiensi, tapi dampaknya bisa merugikan orang banyak loh, ya kan? Karena itulah berbagai asosiasi profesi itu punya kode etik yang ketat. Salah satunya yang pernah disebutkan di materi yang disampaikan oleh Pak Dian bahwa terkait Association for Computing Machinery atau ACM. Ini mewajibkan para profesional komputer untuk bertanggung jawab dan melawan informasi yang salah terkait komputasi. Selain etika pribadi, ada juga regulasi loh dari pemerintah yang wajib dipatuhi oleh setiap negara. Disinilah peran intelijen regulasi berperan. Itu perusahaan harus proaktif, memantau, kemudian menganalisis, kemudian mengambil tindakan strategis terhadap setiap perubahan regulasi untuk memastikan bahwa kepatuhan dan bahkan bisa menjadi keunggulan kompetitif. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Apa sih kesimpulannya? Intelijen bisnis itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi itu adalah senjata yang sangat kuat untuk menjadi alat dalam membuat keputusan strategis sehingga dapat memenangkan persaingan global nih. Tapi di sisi lain ia juga menjadi tanggung jawab etika dan hukum yang sangat besar. Sekarang saya mencoba untuk menjawab pertanyaan diskusi yang terdapat dalam materi yang pernah disampaikan oleh Pak Dian. Pak Dian itu adalah dosen saya ya. Menghadapi praktik tidak etis itu seperti pencurian data. Nah, apa langkah yang akan Anda ambil sebagai kompetitor yang baik? Kalau itu jawaban saya adalah bersainglah dengan cara yang membuat Anda bisa tidur nyenyak nih di malam hari. Artinya saya akan fokus membangun keunggulan kompetitif yang berbasis kepercayaan. Pertama, transparansi. Saya akan jujur kepada pelanggan tentang data apa saja yang saya gunakan dan tujuannya untuk apa. Kedua, keamanan. Saya akan menjadikan keamanan data sebagai nilai jual utama nih, bukan sekedar kewajiban. Kemudian yang ketiga adalah intelijen kompetitif yang etis. Saya akan mencari tahu tentang pesaing dari sumber-sumber yang legal dan terbuka untuk publik seperti laporan tahunannya, kemudian berita-beritanya, bukan dengan cara-cara ilegal. Nah, karena pada akhirnya bisnis yang bertahan lama adalah bisnis yang dibangun atas integritas. Itu aja mungkin dari saya. Semoga obrolan singkat ini bisa bermanfaat dan memberikan perspektif baru bagi teman-teman. Terima kasih. Selamat malam.